Ada dua. Oke. Biar fokus kekuatan dulu. Oke, Biar jadi belajar gini. dulu dia. Orang Yahudi nggak bodoh ketika Yesus itu dianggap Mesias, mereka mau Mesias Yesus. Kalau memang itu Yesus itu Mesias, mereka sangat mau karena mereka sedang di dalam kerinduan untuk bebas dari penjajah Roma, gitu loh. Orang Yahudi lihat, oh coba kita lihat, sayanya orang Yahudi nih, bener nggak dari silsilah kitab kita? Oh bener loh, sampai Salomo, Daud bener. Nah pas sampai sini orang Yahudi, waduh nggak bener nih, kok dia ngilangin Ahazia, Yoas, Amazia, dan Yoyakin pakai N, Yoyakim pakai M. Karena ini Jekonia nama lainnya Yoyakin pakai N, ya. Ini Yoyakim, bapaknya Jekonia dihilangin, yang 3 raja besar lainnya dihilangin. Jadi ada 4 nama raja besar yang dihilangin. Nah, yang paling parah ini Jekonia, ya. Dihilangkan Jekonia ini adalah raja yang terkutuk nih. The curse of Jeconias and his descendants. Jadi kutukan atas Jekonia dan keturunannya dikatakan dalam Yeremia 22:30. Katakanlah kata Tuhan, tulislah orang ini, orang yang mandul, seorang yang tidak akan berhasil di hari-harinya, dan tidak akan menduduki keturunannya tidak akan duduk di tahta Daud, ya, dan memerintah sebagai raja, ya, di Yehuda. Jadi Jekonia terkutuk. Nah, kalau Yesus mau diambil dari silsilah Jekonia itu sangat problematis karena Jekonia terkutuk. Nah, berarti memang kurang ajar. Jadi seakan-akan Yesus itu sebagai keturunan terkutuk, padahal kan kasihan dong. Nah, nanti kita lihat perbandingan yang lebih dekat lagi. Saya zoom ya. Ini saya zoom. Nah, nih, hilangin tuh. Hilangin. Nah. Oh, betul Bang Beli, ada tamu. Kenaik of cross Malang. Kristen dia Bang Haji. Bang Haji rapiin dulu kumalnya. Bolong dia. Oh ya betul. Saya rapi. Oke. Rapikan dulu. Oke. Sadar dengan kutukan Jekonia yang sadar dengan kutukan Yeremia terhadap Jekonia, maka kitab Lukas itu menghilangkan Jekonia karena dia tahu nih terkutuk nih Jekonia, diganti dengan yang namanya Ner. Tuh. Jadi gitu. Nanti lagi ada problematis lagi dari semua dua silsilah yang paling tertua dari Daud itu ke Salomo. Daud itu ke Salomo. Nah, kalau ini dari Daud ke Nathan. Nah, memang ada nama anaknya Daud namanya Nathan, tapi yang namanya garis keturunan atau tahta kerajaan semua tuh ada lambang-lambangnya kan, ada mahkota-mahkota itu semua raja-raja Israel garis keturunannya. Nah, ketika Matius dengan kitab Tawarik itu sama, berarti mengkonfirmasi kebenaran bahwa habis Daud Salomo. Loh, ini kok bisa-bisanya habis Daud Nathan. Nah, ini masalah. Jadi ada beberapa masalah di dalam kitab Perjanjian Baru soal silsilah Yesus gitu. Yang tidak pernah bisa dijawab oleh orang Kristen, cuma satu yang bisa jawab, seorang Romo dari Kristen Ortodoks Syria. Dia mengatakan bahwa Matius lupa. Ya sudah, kalau lupa ya kita maafkan, namun juga orang lupa gitu. Makanya posisi kitab Matius sampai Wahyu itu bukan firman Tuhan sejatinya. Pertama, korup, ya. Belum nanti kita lihat kitab 1 Yohanes, ya, ketiga yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Itu kan, itu di dalam istilahnya Johannine Koma, di dalam teks tertua Yunani itu tidak pernah ada, baik di dalam abad ke-4 dan abad ke-5 itu koreksi itu Sinaiticus, Alexandrius, itu semua nggak ada itu abad 16 baru muncul, ya, ayat itu. Jadi itu adalah ayat sisipan, dan banyak lagi problematik yang tidak bisa dihadapi oleh orang Kristen untuk menjadikan Perjanjian Baru itu kitab suci, karena memang tidak kitab suci. Begini, tidak ada berbunyi seperti Torah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, jelas tuh firman Tuhan. Tapi tidak pernah kita dengar narasi dalam PB berfirmanlah YHWH atau Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu, nggak ada gitu. Ya, lanjut. Ya, kalau misalkan lu pemaharap dimaklum kan cuman makanan ringan.
Makanya kan catatan-catatan di dalam kitab Perjanjian Baru menurut catatan ini, menurut ini gitu. Jadi semua menurut ada berita yang ditulis oleh wartawan zaman kuno gitu. Kalau bisa dipakai. Bukan menurut makan ringan, Bang ya. Bukan menurut makan ringan ya. Gitu. Berarti Jadi ini tabloid coba. dong. Iya, coba sekarang. Jadi sekarang tugas teman-teman Kristen itu bagaimana kalian keluar dari problematis ini? Kenapa Matius menghilangkan 4 nama raja besar? Kalau saya kasih satu clue yang kalian juga pasti akan tidak bisa keluar. Ada yang mengatakan gini, oh ini kan raja-raja yang jahat sehingga mereka tidak dimasukkan namanya. Oh ada raja Ahas jahat ini raja Ahas, tapi namanya masuk nih raja Ahas tuh, ya. Ada Manasye justru jahat, membunuh siapa? Wajar lupa Bang, manusia semua sih Bang. Nah itu dia makanya makanya Sam Aldo itu paling objektif. Dia bilang ya Matius lupa berarti. Oh iya udah kalau lupa ya udah namanya lupa. Nah perlu diketahui teman-teman bahwa kitab yang paling tertua dari semua Injil atau Gospel itu kitab Markus, ditulis tahun 70. Artinya sebelum kitab sebelum Matius ada, tidak ada cerita soal kelahiran perawan. Yesus di dalam kitab Markus itu sudah besar diperkenalkan gitu. Data, oke, data. Ini semua surrounded by the data tuh. Ini memang di sini tempatnya. Jadi kalau debat langsung duduk, langsung data. Makanya kalau di luar langsung nggak bisa bergerak. Nah, oke. The earliest gospel took second in the New Testament. Jadi kitab yang paling tua, Injil yang paling tua walaupun ditaruh di kedua ya, adalah kitab Markus, ditulis tahun 70. Jauh. Yesus itu mati tahun 30-an. Yesus kan umurnya 30-an. Iya, berapa abad? Oke. Follow by the Gospel Matthew, diikuti oleh kitab Matius tahun berapa? Matius dan Lukas ditulis tahun 85 sampai 90. Dan yang paling terakhir ini kitab Injil ini Yohanes, ditulis tahun 110. Tuh. Jadi yang paling tua kalian punya sebenarnya kitab Markus gitu. Gimana guys? Ayo silakan dicari jalan keluarnya. Benar, Salemba dengan segala terjemahannya. Ya. Silakan benar kursi dengan kursi yang hancur. Aduh. Bang Willy. Yes. Tadi Abang bilang tahun 70 itu bukan abad. Masih mau bertemu besok aja? Masih mau bertemu besok? Tahun 70. Masih mau bertemu besok? Iya, gini aku mau tanya dulu sama Bang Billy. Nah, Abang kan seorang yang Judaisme. Bagaimana tanggapan Bang Billy tentang ayat-ayat yang selalu mengutuki bangsa Yahudi? Silakan. Oke, saya akan jawab. Di dalam kitab Yeremia dibilang begini, ya. Sapi tahu kandangnya, keledai tahu tuannya, tapi umatku tidak mengenal aku. Umatku umat yang bodoh. Tuh, ya, itu dalam kitab kami. Orang Yahudi dikutuk, dihina, dimarahin, ditegur keras. Kenapa? Supaya kembali. Makanya nabi-nabi di dalam kitab Yesaya itu nabi buat Israel Selatan atau Yehuda. Hosea adalah nabi bagi Israel Utara. Nah, utara dan selatan ini pada waktu itu terkontaminasi dengan penyembahan berhala. Mereka menyembah berhala, akhirnya Tuhan marah. Ya, kotanya Yehuda dikuasai oleh raja-raja lain, oleh raja Nebukadnezar. Nah, Yesaya di sini menegur Israel dengan keras banget. Sungguh bodohlah umatku gitu. Ya kan? Mereka menggantikan Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Sapi aja tahu tuannya, tapi umatku tidak. Itu kan benar-benar dihardik, dihina, dikutuk gitu. Nah, teguran-teguran itu supaya membuat orang Yahudi kembali. Jadi jangan dulu ke orang Islam. Di dalam Alkitab kita sendiri orang Yahudi itu banyak ditegur keras, dikutuk gitu. Gitu.
Berarti Bang Billy mengaminkan semua kutukan yang ada dalam Quran ya terhadap bangsa Yahudi ya. Bagi yang tidak menuruti perintah Tuhan, makanya terkutuklah orang yang tidak mengikuti perkataan Torah. Terkutuk orang orang Yahudi yang tidak mengikuti Torah, terkutuk. Soalnya kan kalau dia zamannya yang di penjelasan di dalam Quran itu bahwa setiap orang Yahudi itu mencari pohon korkot. Nanti Bang Billy nyari pohon korkot di mana di Indonesia? Oh, kalau Mana saya ada di Quran ngomong gitu? Gak ada, Major. Iya, kan nggak dalam ayat-ayat dalam Quran, ayatnya itu banyak mengutuki Gak ada. kaum Yahudi. Di mana ada tentang bom gorgot? Ayo, ada. Yang kita kembali ke yang tadi, yang pertanyaan saya, bagaimana Kristen keluar dari masalah ini? Kenapa Matius menghilangkan 4 nama raja besar dalam silsilah? Misalnya orang Batak kan sangat kental dengan silsilah. Orang Batak sangat kental dengan silsilah. Nah, orang yang namanya silsilah ini itu menyambung, marga ini saudaranya dengan marga ini nyambung. Nah, bagaimana kalau namanya dihilangkan dari silsilah? Waduh, marah. Gitu. Nah, bagaimana orang Kristen ini keluar dari silsilah yang dihilangkan oleh Matius? Bagaimana kira-kira? Manusia kan punya keterbatasan Bang Billy, jadi tidak bisa setidaknya ada penjelasan yang merujuk kepada satu fakta kebenaran gitu loh Bang Billy. Ya itu lupa, itu doang. Terlepas yang namanya itu tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Iya, tapi kalau dalam iya, kitab berarti ini bukan firman Tuhan kan? Bener kan? Oke, jadi yang Anda masuk firman Tuhan yang mana? Silakan, cuma Bang Billy. Oh, bagus pertanyaannya. Yang termasuk firman Tuhan yang mana? Kitab yang mana firman Tuhan? Firman Tuhan yang selalu berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepada. Bentar Bang Billy, ini yang dari saudara Muslim dulu, bentar. Karena kenapa? Iya. Dalam iman kami orang Kristen, kami dilarang keras untuk mengutuki bangsa Yahudi. Siapa yang mengutuk bangsa orang Yahudi akan terkutuk. Katanya. Jadi kenapa orang bangsa yang selalu mengutuki orang Yahudi terlalu Anda? Nabi saya mengutuki bangsanya, Nabi Yeremia mengutuki bangsanya, Nabi Hosea mengutuki bangsa. Dari semua pengikut Kristus dijelaskan jangan mengutuk bangsa Yahudi karena siapa yang mengutuk bangsa Yahudi akan terkutuk. Itu bukan perintah kepada orang Kristen, Om. Itu bukan perintah kepada orang Kristen. Yang saya maksud gini, ini saudara Muslim sama ini kan dulu. Major, mendingan kau tidur lagi lah Major daripada aku bangun kayak ini. Anda itu terlalu terbuai tadi di sambung-sambung sama si Billy tadi. Merasa Anda sudah benar gitu. Terus sekarang kitab suci Anda maksud yang mana yang Anda maksud tadi? Ya, aku jawab nih. Terkait dengan apa namanya dalam Al-Quran. Kamu kecil app. Gimana tadi? Al-Quran kenapa tadi Major coba ulang? Kamu kecil. Berisik soalnya. Bisa Major ulangi pertanyaannya? Kitab suci yang Anda imani itu bagaimana itu yang Anda korelasikan dengan kitab sucinya Billy? Kitab suci yang saya imani dengan korelasi dengan Om Billy. Jadi gini. Dikatakan Vayomer Elohim Vayomer Elohim el-Moshe kotamar livnei Yisrael Hashem Elohei Avotechem Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Shlachani alechem zeshmi le'olam veze zichri ledordor Kullu amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Selesai, mission complete di sini. Om Billy bisa sholat Major. Ayatnya sama Torah dengan Quran. Artikan. Oh, ayat Quran sama Torah sama ya, Ep ya? Tanya dulu Bang Billy, sama enggak? Bang Billy, monitor. Ya gimana? Sorry aku ke bawah. Torah dan Quran itu katanya sama. Oke. Apakah Torah dan Al-Quran sama? Mau kemana dulu nih? Mau 10 perintah Tuhan? Ya semuanya ada seluruh gini Bang Billy, yang namanya kitab itu tidak bisa diplesetkan lagi. Tadi betul-betul mengikuti gitu. Anak Tuhannya Abraham, Ismail, Yitzhak dan Yakob. Itu ada di Quran juga, Bil. Justru gini ya, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi adalah Tuhan yang disembah sama dengan orang yang disembah oleh orang Islam. Itu sebuah fakta.
Faktanya kenapa? Coba tanya kepada mereka, orang Islam. Apakah kalian menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Shlomo? Lah itu ayatnya tadi yang kau bacakan tadi. Oke, bentar. Oke, kita tanya dulu saudara muslim. Berarti Tuhannya saudara muslim itu Elohim ya? Hah? Emang? Hah? Kenapa? Ada yang Tuhannya orang Islam itu berarti Elohim juga ya? Iya, itu kan bahasa Semitik soal Elohim. Itu masalah bahasa. Bukan gini loh. Anda tadi udah mengakui bahwa Tuhannya Abraham, Musa. Berarti Tuhannya orang Islam itu kalau saya pakai Elohim bisa ya? Bang Billy, sama nggak Tuhan Bang Billy sama sesembahan orang Kristen? Nah, jangan dulu Enggak lah. Enggaknya kenapa? Tuhannya orang Kristen itu menampakkan diri sebagai manusia. Tuhannya orang Yahudi tidak berubah wujud, tidak bertambah. Bang, tapi Bang Billy, ada kemana aku dengar Kristen Bang, katanya gara-gara Billy tinggal di Indonesia maka disama-samainnya, kata takut kalian apa kalian usir dia katanya. Oke. Bang Billy. Itu saya gas Bang Billy, saya gas. Kemarin saya udah kasih lihat tuh videonya dari Rabbi saya Tovia Singer menyatakan. Betul. Nah, sudah saya gas Aku mau tanya lagi sama Bang Billy. Gini, betul. saya jelaskan lagi, satu ilmu dari seorang Rabi, seorang Rabi besar dari Yaman, ya, bernama Nathanael ibnu Al-Fayumi. Nah, dia mengatakan gini, Nabi Muhammad adalah Nabi yang dikirim oleh Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Untuk siapa? Pada waktu itu untuk bangsa Arab. Kenapa bangsa Arab pada waktu itu? Pada mereka di zaman Zahiliyah. Kenapa? Mereka menyembah patung, berhala-berhala. Nah, kehadiran Nabi Muhammad itu menghancurkan patung-patung itu dan mengembalikan lagi ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Nah, Tuhan memberikan nabi kepada semua bangsa-bangsa di bumi ini. Ya, lihat, ada nabi yang namanya Nabi Bileam. Bileam itu bukan seorang Yahudi, dia dari bangsa lain, tapi Tuhan pakai dia sebagai nabi. Nah, Nabi Muhammad adalah nabi yang dikirim oleh Tuhan untuk menegakkan ajaran Abraham, Ishak dan Yakub, Musa dan sebagainya yang telah hilang pada waktu itu. Nah, diganti dengan berhala. Nah, Nabi Muhammad menghancurkan itu semua dan mendirikan ajaran para nabi sebelumnya. Nah, bedanya dengan orang Yahudi apa? Nah, Tuhan kita sama, tapi halakah, hukum atau syariat kita berbeda. Kenapa? Misalnya hari Sabat, Fesyamru Bani Israel. Hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal antara aku dengan Israel. Orang Islam nggak perlu mereka hari Sabat. Nah, sekarang dari mana dalilnya mereka hari Jumat? Apakah ada dalilnya di dalam kitab mereka? Itu perlu kita pertanyakan. Nanti kita akan tanya Kristen hari Minggu itu dalilnya dari mana dalam perjanjian baru, gitu aja. Insyaallah. Gitu untuk hari Jumat. Aku mau jawab yang hari Jumat. Aku mau jawab. Lanjut. Lanjut. Biar aku jawab yang hari Jumat. Nah, lanjut. Yang hari Jumat, ya. Untuk yang hari Jumat itu, ya. Bentar. Tenang aja, di sini 3 bahasa ada. Tenang aja, Ibrani, Yunani, Aramaik ada sini semua lengkap. Mantap. Ini ya, ini semua nih Yunani nih. Ini makanan ringan, makanan ringanku ini. Ini Yunani semua. Gak usah panik ya. Tenang aja. Gak apa-apa kok. Kita lihat dalam surah Al-Jumu'ah. Kita cari surat Al-Jumu'ah. Kan Om Bilik punya kan hari Sabat. Iya kan? Nah. Iya. Dalilnya itu zakor atau masabat dari kasus yang minta kol malak. Nah ini. Oke, lanjut. Ini. Ya. Coba. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat. Bahasa aslinya dulu dong, bahasa aslinya dulu. Oh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah. Hai orang-orang beriman, apabila diseru menunaikan sholat, apa nih, Minggu ya? Minggu atau apa nih? Oh, Jumat. Aku kira Minggu. Bukan Sabtu, bukan Minggu, bukan Senin, bukan Jumat, Bang. Oh, iya. Lanjut. Nah, Jumu'ah. jadi Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Mission complete. Cukurku. Oke. Jadi ini sebenarnya 2 bangsa besar. Ini ya.
ini jadi Nathanael Ibnu Al-Fayumi itu adalah pandangan Rabi yang menanggapi tentang Nabi Muhammad dan Islam. Rabi besarnya adalah Rambam. Ya, Rambam berkata bahwa kehadiran Nabi Muhammad itu membuka jalan bagi sang Mesias. Itu ada dalilnya di dalam. Oke, Bang Billy, tadi kan Su'ab sudah menunjukkan dalil sholat Jum'ah. Sekarang dalilnya di kitab hari Minggu. Oh iya, silakan teman-teman Kristen. Iya, data di Bible itu hari Minggu untuk beribadah di gereja. Itu datanya di mana? Kita kasih waktu untuk Lebaran monyet sekali lagi pun gak akan ada dapat bang. Tunggu lebaran apa bang? Lebaran jenggot atau lembar? Jangan begitu. Ayo. Enggak, saya ngomong sama Bang Sueb. Iya. Oh iya, maksudnya Untuk biar yang, teman-teman Kristen kita itu bisa memberikan dalil hari Minggu itu dari mana gitu. Misalnya. Oh iya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Minggu. Nah, misalnya begitu. Silakan Bang Connect. Major, kok dia Major? Bisa Major juga bantu, bisa siapa? Ya, saya Bang Adel, makasih Bang Adel, Sultannya. Sama Bang Billy. Tunggu dulu Bang ya. Silakan. Bang Minus, selamat malam. Bang Minus. Kristen. Minus. Ya, iya bang. Selamat malam, Kristen atau Islam? Kristen ya? Kristen bang. Oke, siap. Lanjut. Oke, jadi pertanyaannya tadi gimana tadi itu Bang siapa? Bang. Oke, saya bertanya lagi. Saya terus Bang Billy. Saya saat bertanya lagi Bang Billy. Belum, ini pertanyaan belum dijawab. Dulu tunjukin dulu dalilnya di mana ibadah hari Minggu. Dalilnya. Islam udah jawab. Satu lagi. Tadi Jawab. Kamu jawab. Kalau jawaban sih tadi Yahudi sudah menunjukkan datanya ibadah di hari Sabtu. Udah, Islam jangan kemana-mana. Dulu Major. Sekarang Anda. Oke, bisa saya tanya satu lagi Bang Billy? Jawab dulu. Jangan Kalau itu memang itu belum bisa saya jawab itu karena saya itu belum pernah baca literasi tentang hari Minggu itu. Makanya jangan sosokan adu domba Islam sama Yahudi. Kau jawab dulu itu dalilnya mana? Ya udah satu pertanyaan. Bukan adu domba, memang kalian ini anti ya. Udah jawab dulu mana dalilnya. Dalil loh. Jawab dulu. Dijawab dulu enggak apa-apa, jawab aja. Enggak, tadi dia udah jawab. Bang Connect dulu. Ya, Bang Knight. Bang Connect boleh atau minus lah. Si Bukan Bang Knight. Ya, shalom. Bukan Bang Knight itu, Bang Knight, bukan Bang Knight. Oh, Bang Knight of Cross. Ya, lanjut. Kalau Knight itu angkut. Kenapa kami orang Kristen itu beribadah kepada hari Minggu? Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang maaf Bang Nek. Itu. Bang Cross, tadi yang ditanya dalilnya Bang. Kita berdua perintahnya. Iya, makanya kami kenapa hari Minggu? Karena garis besarnya itu Tuhan kami itu bangkit pada hari yang ke-8. Karena mengikuti ayah ke kota ya, naik dari masjid ke-8. Iya. Aku duduk di muka ya. Kirain ikut ayahnya naik kuda. Hari cuma 7 Bang, nggak ada ke-8 Bang. Hari pertama orang Yahudi dan hari ke-8 itu adalah hari Minggu, Pak. Enggak, hari pertama di kalender hari Minggu, Pak. Kalau pakai kalender kan Yesus kan disalib lewat hukum Roma. Jadi tanggalan yang dipakai oleh Yesus adalah tanggalan Romawi dong. Bang Billy tadi udah ada dalil, Bang Soeb udah ada dalil, sekarang dalilnya dari teman Kristen. Ditunjukin ya. Ya, kalau kami kan kepercayaan kami di Markus 16 ayat 2 di situ kan Tuhan Yesus dalilnya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit pada hari Minggu gitu loh. Oh, tapi nggak ada perintah. Tapi ada perintah nggak? Berapa? Markus 16 ayat 2. Oke, wait. Kita cek. Markus 16. Ada hari Minggu ya, Bang ya? Tunggu. Baru tahu saya ada hari ke-8. Nah. Hari ke-8 apa sih Bang Billy? Ngadi-ngadi hari ada 7. Nggak tahu di hari ke-8 katanya. Nggak tahu sih. Tunggu. Di situ apa tertera hari Minggu datanya? Hari ke-7 itu adalah hari Sabat ya. Tuhan Yesus itu meninggal di hari Jumat, makanya hari Sabtu itu tidak ada kegiatan sama sekali. Kudus. Kan 3 hari 3 malam ya. Nah, nanti kalau di gimana?
Jumat, Sabtu, Minggu berarti hari ketiganya Senin. Gini. Dan pagi-pagi ya, dan pagi-pagi benar pada hari pertama Minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Nah, dikatakan dalam bahasa Ibrani, Barison basyavu'a babokir hashkhem ba'u el haqqever'im zirikhat hashemesh. Nah, basyavu'a. Oke, kita hitung. Yom Echad Minggu, ya. Yom Sheni Senin, Yom Revi'i Rabu, ya. Yom Khamisi Kamis, Yom Shavu'a Jumat. Shavu'a ini Jumat. Kok ini Minggu? Nah, ini pakai produk makanan ringan dari Nah nih, yang jawab mana ini? Dari tadi Sueb, Billy yang jawab. Yang lain mana, Kristen? Salah alamat ini. Gimana nih? Hari ke-7. Iya, alat palsu, tinting bang. Kalau kita lihat di Kejadian, hari ke-7 itu adalah hari Sabat, ya. Hari ke-7 itu adalah hari Sabat, makanya hari ke-8 itu adalah hari Minggu, gitu loh. Hari ke-8 sih bang. Kau pakai versi apa sih? Versi Belanda ya? Coba ya, yang di room hitung ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada berapa sih? Anak saya umur 1 tahun bang, tahu tuh hari 7 hari bang. 7 hari ya? Coba gini. Iya. Gini aja. Connect of cross bisa buka mic? Iya. Nah, coba diam, semua diam. Connect of cross bisa baca ini? Waduh. Aduh, saya orang Kristen. Saya bagus. orang Indonesia. Bagus. M juga orang Indonesia, bukan orang Yunani. Oke. Nah, Sakit lagi bang. di sini dikatakan basyavu'a, ya kan? Pada hari Syavu'a. Oke. Yom Sheni 1. Itu Ya. kalau Sabua itu kalau nggak salah ingat itu Jumat loh, Eb. Nah, makanya tuh kita hitung ulang. Kita hitung. Yom Sheni 1. Yom Echad, Yom Rishon, Yom Rishon Minggu. Yom Sheni Senin, Yom Shlisi Selasa, Yom Revi'i ya Rabu, Yom Khamisi Kamis. Nah, Yom Jumat. Yom Shavu'a Jumat. Kok ini Minggu? Gimana nih? Wah, ini mah produk terjemahan makanan ringan dari Salemba ini. Wah. Ya, kalau Anda percaya. Lagi-lagi kodeks Salemba korup. Coba buka itu, coba buka Yunani. Oke. Karena kan perjanjian baru bukan dalam bahasa Ibrani. Begini, kalau Anda percaya, Anda baca di Torah ya tentang kejadian itu ya. Pada hari ke-7 punya Torah di atasku, di atasku yang punya Torah itu barusan baca, yang di atasku. Makanya pada hari ke-7 itu Tuhan beristirahat, yaitu hari Sabat. Betul. Ya kan? Terus Tuhan tapi nggak ada hari ke-8. Makanya kami sebut hari ke-8 itu adalah hari ke Minggu, gitu loh. Nggak ada. Waduh. Hari ke-8 itu aja jawab bahwa itu di atasku. Ya, di atasku yang punya Torah itu. Iya. Hari ke-8 itu hitungan mana lagi? Go Power Rangers. Lari ke Torah. Coba kita tanya di Torah, lari kemana lagi? Oke, coba kita tanya di netizen di bawah. Netizen, coba ditulis seminggu itu ada berapa hari dalam satu minggu. Tolong teman-teman netizen, apakah 8 atau 7? Dia bilang di Torah kan? Torah yang mana? Kejadian. Nah, itu yang punya Torah di atas. Soeb itu ahlinya Torah juga. Tuh, 7 hari itu. Terima kasih netizen. Coba dia bilang di kejadian berapa? Ini kok netizen nggak ada yang 8 sih, kalian gimana sih 8 dong? Coba naik di kejadian berapa? Aduh, ini netizen pada nggak waras otak ini. 7 hari salah semua itu. Iya. Tuh, ada yang salah. Ya terserah sampaian lah. Seperti yang jelas. Nah, ini kan Yom Revi'i. Nah, 7 lah, kau tulis 10 lah hari itu. Yom Revi'i. Kenapa kami bilang hari ke-8? Karena menurut perjanjian lama yaitu hari ke-7 itu adalah hari Sabat ya. Betul. Tambah dengan 1 hari yaitu kami bersebut tambah 1 hari kan? itu adalah hari 8 kayak gitu. Oke, sekarang tunjukkan dalil ayat. Sekarang tunjukkan di dalil ayat hari ke-8. Di mana tuh? 30 nulis langsung gajian. Nampak kan lo gajian. Kita bisa track itu ketika kita lihat di aduh noise. Siapa noise? Momen.
Enggak, dalilnya aja hari ke-8 gitu. Ada nggak? Coba swab. Hari ke-8 tuh hari sunat. Hari ke-8 itu hari di mana anak Yahudi itu disunat hari ke-8. Ya, terima kasih juga karena mengangkat begitu. Ini menunjukkan bahwa hari Minggu itu sangat penting. Loh, hari Minggu bukan hari ke-8. Aduh. Hari Minggu hari ke-7. Nenekmu disco. Disco. Nenekmu kiper. Tapi saya sedikit tertarik dengan Bang 3 juta ini. Kayaknya betul-betul menguasai apa ya? Lah emang dia Emang dia yang punya Torah. Yahudi, Bang. Dia Torah. Baru Kasem puji Tuhan. Apa Segala berani saya kemuliaan uji dengan Hashem. simple pertanyaan aja? Tunjukkan Tentang Torah. Simple pertanyaan aja. Oh, boleh Coba gedein itu kalender Samudra, gedein Bang Samudra. Bang Samudra digedein. Bang Samudra. Nah, kita lihat nih dulu. Tatar, hari pertama apa Bang Samudra? Coba lihat. Nah, Hari Minggu. Yam Rison. Oke, lanjut. Yam Rison. Nah, tunggu. Yam Seni. Yam Selasa. Yam Revi'i. Yam Revi'i. Yam Khamisi. Yam Sisi. Yam Syafi'i. Yom Syafi'i ya. Terus balik lagi ke Minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman 7 ini kok. Mana? Hari ke-8 itu Hemodreksi. Hari ke-8 hari gajian. Hari ke-8 hari gajian telat. Skadonin. Ya, Hari ke-8 itu hari telat gajian. Enggak, Bang. Hari Podrexin, Bang. Boboy. ya memang begitu. Apa masalahnya? Mungkin sampean yang bermasalah. Kalau kami sih biasa aja. Iya, makanya kita meminta dalil di dalam ayat kalian Perjanjian Baru mengatakan bahwa inilah hari Minggu, hari yang dikuduskan atau hari untuk beribadah gitu loh. Ada nggak ayat eksplisit berbunyi begitu? Kalau ini kan, kalau tadi kan menurut pemikiran Anda, menurut asumsi Anda. Nah, sekarang yang kami minta adalah ayat yang menyatakan bahwa hari Minggu itu harus dikuduskan. Silakan. Bang Billy, bentar ya, mohon izin. Ini kebetulan kan ada bodrek. Aku mau minum dulu ya, bentar ya. Ya banyak-banyak. Terbusing beneran. Ya, karena Enggak, jangan gitu. Kita harus kejar dulu di mana ayat dalilnya yang menyatakan bahwa hari Minggu itu adalah hari yang berbakti gitu. Kayak tadi kan Islam ada Jumat disuruh, ya kan? Nah, orang Yahudi zakor atau sahabat lekat sosial mentafot kot malak teka. Ingatlah dan luruskanlah hari Sabat gitu. Nah, Kristen silakan ayatnya di mana soal hari Minggu. ya, saya sudah Diperintahkan. katakan tadi gitu loh, bahwa Itu nggak diperintahkan loh. ya memang seperti gitu, kami memperingati. Saya rasa itu nggak masalah gitu loh. Oh, berarti sesuatu yang tidak diperintahkan tapi dilakukan gitu. Ya pakai asumsi aja, mereka. Ya, karena banyak kejadian-kejadian yang berlaku di hari Minggu. Ya, contohnya Pak Billy tadi sudah ngomong bahwa contohnya seperti sunat gitu. Ternyata itu hari ke-8 juga. Iya, Oh, sunat bukan di hari Minggu, tapi umur 8 hari. Gitu loh. Umur 8 hari. Bukan di hari Minggu. Mana lahirnya diatur sunat di hari Minggu? Bu, itu, Bang. Bukan hari Minggu, 8 hari, tapi Bang. Bukan hari ke-8 ke-8, Bang. kelahirannya. Bukan hari ke-8, Bang. Tapi 8 hari, Bang. 8 hari setelah jadi dia kalau- lahir. Jadi kalau anak itu lahirnya Itu di hari umur. Minggu, hari Rabu, Angka itu duluan aja baru nama 8 harinya. harinya. Itu. Jadi gini. Perhatikan. Dalam Markus ya. Perhatikan nih. Ini kan, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Dalam bahasa Ibrani begini. Ini yang gundul. Uve echad besyabat baboker, Sabtu pagi. Ini minggu. Ini Sabat. Nah, baboker hasyekhem bauel hakkever kezaruwah hasyemes. Nah, ini Sabat. Gimana nih? Sabtu. Nah, ini Minggu. Nah, cukup gimana Oh, nih? beda sama terjemahan Kodeks Salemba.
Nah itu makanya jangan pakai kodeks Salemba, pakai yang asli kayak gini dong. Kok kodeks Salemba jadi minggu, Nah, Oke. Sekarang tadi kita bahas kan Yesus itu 3 hari di dalam kubur terus dia bangkit hari Minggu katanya. Apakah benar hari Minggu? Nah, itu tuh. Dia mati hari Jumat loh. Ya kan? 3 hari dan 3 malam. Berarti ada 3 siang dan 3 malam. Ya kan? Ya pokoknya yang penting hari Minggu lah. Iya. Dihitung aja kan dia meninggal mati hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Minggu. Kenapa ini orang Kristen Punya Senin Bang Billy. hari Itu dia maka. Hari Jumat meninggal, Sabtu. Nggak ada hari ke-8, hari ke-7. Dengar dulu Pak, dengar dulu ya kan. Tunggu dulu. Hari Jumat ya Tuhan Yesus kami meninggal ya kan. Nah. Hari Sabtu itu adalah hari Sabat ya. Itu adalah hari ke-7 ya. Satu hari dihitung dari mana? Dari matahari terbenam atau matahari terbit? Ya pokoknya itu hari Sabat itu adalah hari Sabtu, makanya. Iya pokoknya lagi. Hari Sabat itu adalah hari ke-7 ya kan di dalam kalender orang Yahudi. Makanya itu kamu tahu. Sendiri di kalender app. Itu hari ke-8, makanya gitu. Coba Biar kita lihat ya. gitu. Perhatikan dulu ya. Saya dulu ya, gantian ya. Perhatikan ya. Markus 16 nomor 2 dalam Textus Receptus yang paling tua. Jelas ini yang paling tua loh. Textus Receptus nih. Ya. Nah. Kita lihat kodeks Salemba. Dan pagi-pagi benar pada pertama hari Minggu. Hari pertama yaitu Minggu. Terbit pergilah mereka ke kubur. Nah, perhatikan. Enggak, hari pertama minggu itu gitu kan. Minggu itu, oke, berarti hari Minggu kan, hari pertama. Iya. Terus? Oke, sip. Hari pertama minggunya. Dalam Textus Receptus mengatakan, Kailian proites mias sabaton. Ini sabat. Ini sabat itu apa? Minggu. Sabat kenapa sama kodeks Salemba jadi Minggu, Nah, waduh, itu dia. kacau. Maksud Wah, kacau nih kodeks Salemba. Epito ya enemeon anatei lantos to ya elio. Nah, sabaton Minggu, hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama dalam minggu itu apa? Hari Minggu kan? Nah, original teksnya mengatakan Sabat. Oke, sekali. Wah, korup ini kodeks Salemba. Udah Bang, ganti aja Bang, bukan kodeks Salemba Bang. Kodek ini Bang. Jadi nggak ada perintah ya, nggak ada perintah dari Tuhan bahwa harus menguduskan hari Minggu, tapi itu hanyalah teori yang dibuat untuk membedakan antara orang Yahudi dan orang Kristen itu. Sekali lagi, Bang Beng. Bapak-bapak gereja itu aku tunjukin Bang Billy ya. Di Yunani itu kan satu app. Ini Minggu. Itu gili app perjalanan app 24 jam. Pakainya Minggu app. 3, 4. Woi, pakunya mana pakunya, woi? 6, Gini. 7. Ini cuma ada 7 hari, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini loh, coba. Perhatikan. Ya. Astagfirullah. Tunggu. Pakai palu. Gini bang, biar lebih asik lagi ambil pakunya bang, jadi biar yakin tuh. Sini perhatikan ya. Dia bilang hari pertama minggu itu, ya kan? Nah, 1 minggu kan 7 hari. Berarti hari pertamanya hari Minggu kan? Sepakat ya? Nah, original teks mengatakan Kodeks Textus Receptus Kailian proites mias sabaton, Sabat. Bukan Minggu. Gimana dong? Waduh. Dibilangin app di Yunani Sabat app. Ke Indonesia butuh waktu 24 jam baru nyampe app, makanya jatuhnya Minggu. Makanya perhitungan waktunya antara perhitungan waktu sejarahnya ya. Kalau Yahudi itu kan 1 hari dihitung dari matahari terbenam sampai selanjutnya kan. PR Feiboker Yom Echad, jadi dihitung dari matahari terbenam itu 1 harinya dimulai. Nah, makanya Yesus itu 3 hari 3 malam itu bener nggak tepat gitu. Ini barusan udah aku kasih tunjuk pakai martil di kalender itu cuma ada hari 7.
Lama-lama gue cabut pakunya nih. Bang Ben, itu ganti aja bang kodeknya bang. Kodek Power Ranger. Power Ranger. It's more fun. Sana. Kopinya Bang Soib sana, kopinya Bang Soib. Kopi Golgota. Sampai lihat loh. Aku sampai siapkan buku bahasa Yunani ada 4 buku ini loh, nggak main-main. Ini bukan makanan ringan, cuy. 4 buku. Makanan ringan tuh. Kalau ringan dimakan. Tapi ternyata yang muncul ini hari Sabat, guys. Santai aja, karena apa namanya itu jelas kami punya kitab gitu loh. Jadi santai aja. Gitu. Jelasnya gimana? Bang? Jelasnya itu mana? Hari Minggu dalilnya di mana? Ya, kenapa kami bilang itu hari ke-8? Karena ya Tuhan kami itu wafat itu. Tuhan kami meninggal. Gini. Oke. Sekarang gini. Coba jangan dulu ketawa. Gini aja. Tuhan kami meninggal aja. Gini loh. Gini kawan-kawan. Gini. Jangan dulu ketawa. Coba jangan dulu ketawa. Gini. Aji jangan dulu ketawa Aji. Gini. Kita buat contoh kalimat ya. Aji dengan istrinya pergi ke pantai pada hari Rabu. Itu kalimat 1. Hari Rabu ya. Hari Rabu terus. Nah, kalimat 2. Aji dengan istrinya pergi ke pantai pada hari Jumat. Rabu dengan Jumat harinya sama atau beda? Ya beda lah. Beda ya? Nah udah, mission complete. Clear. Lah yang jadi pertanyaan kenapa Tuhannya mati sih disebutin sendiri? Enggak kan tadi kan belum sempat ngomong mening nggak jadi dia. Dia lagi aku tunjukin itu pakai martil. Hari di kalender cuma ada 7, nggak ada hari ke-8. Yang lucu itu tadi loh ya, di original teksnya tertulisnya Sabaton, ya tapi di Kodeks Salemer ditulisnya Minggu, itu kok bisa gitu? Nah itu dia yang aku maksud guys. Nah jadi kok korupnya parah gitu Nah itu dia. Bukan korup bang, namanya negara ini bang, negara Power Ranger bang. Abang tahu lah bang? 300 juta yang Megazord, gila. Megazord bergabung. Oke, mohon izin Bang Billy, aku tunjukin sekali lagi ya, di mana di kalender nggak ada hari ke-8. Wah itu Bang Samudra itu pakai kalender zaman perang itu, gimana sih? Kalau salah beli kalender kali. Coba beli baru lah. Bang Om Samudra ini salah beli kalender itu. Mana sih? Itu kalender di zaman Power Ranger itu. Waktu aku masih di Power Ranger. Aku dulu kan Power Ranger biru. Ya nggak ada di kalender dinding nggak ada, di kalender meja nggak ada hari ke-8. Mungkin di kalender jongkok nanti ada mungkin Halo. Nih kata Bang Billy katanya minta pakai paku ya. Ini paku. 1. Minggu. Senin. 2. 3. 4. Rabu. 5. Homsan. 6. Ya 6. 7, 8. Ini di mana? 8-nya balik lagi dari Minggu nih. 8-nya nih. Oh, malam. Tadi bahas kalender aja nih. Ini perhitungan Yahudi ini sama nggak dengan perhitungan masih kira-kira? Saya mau tadi kan pos ketawa ya. Sekarang saya bawa dalil yang akan membungkam siapa ini Pak 3 juta ini ya. Enggak, tadi saya ketawa kamu pengen ngomong Tuhan saya mati gitu. Iya, Tuhan saya meninggal gitu. Jadi enggak hitungan Yahudi kalender hitungannya harinya gimana itu? Dengar dulu. Kira-kira. Anda baca di Yohanes 10 ya Yohanes mah enggak mempan kalau sama Yahudi, jangan pakai itu. Iya, terserah kamu itu kepada. Iya, kalau kamu enggak mau mendengar berarti tidak perlu diskusi kan? Iya, ya kan suruh siapa kamu naik, enggak ada yang nyuruh kamu naik kan. Iya, kalau begitu untuk apa kamu buka komal ini gitu loh? Ya saya nggak buka komal lah. Buka hostnya, komal punya host. Buka komal host. Justru kamu itu, kamu itu punya. Oke, kalau kamu betul-betul orang Yahudi yang pintar, kalau kamu orang betul Yahudi yang pintar, saya cuma nanya simple question for you. Kalau kamu betul-betul orang Yahudi. Oke. Ya karena menjadi ke pribadi, ya jelas semua saya orang Yahudi lah. Oke, saya tanya sama kamu, bapak leluhur Abraham itu meninggal di mana? Bapak leluhur Abraham? Iya. Orang mana kali? Bapak
Abraham orang Yahudi, yaitu itu meninggalnya di mana? Kalau Bapak betul pintar. Begitu coba pertanyaannya gimana? Coba diatur dulu pelan-pelan. Coba. Bapak. Jangan pura-pura bego lah. Enggak, Bapak leluhurnya. Nah, Bapak leluhurnya Abraham. Abraham melahirkan Ishak, melahirkan Yakub itu loh. Abraham terus? itu meninggalnya di mana? Kalau kamu betul paham Torah. Abraham meninggal di mana? Di mana? Iya. Oke, kenapa nggak ditanya Abraham asalnya dari mana? Saya tanya meninggalnya di mana? Bagus juga pertanyaan itu. Bagus pertanyaan. Kalau kamu betul-betul pintar, kamu jawab. Iya, oke, silakan Bang Billy jawab. Oke, Abraham meninggal di mana ya? Oke, kita ambil dari Midrash itu soal itu. Hari tadi belum selesai tuh hari tadi. Hari? Tunggu iya, bentar 3 hari. Udah, biar dijawab dulu pertanyaan Cross itu. Papa biar dijawab biar dia senang. Takut pakunya putus. Maha benar Kodeks Salemba dengan segala terjemahannya. Bil, Bereshit 50 nomor 13 Bil. Aduh, gua kira buat original text ternyata bukan makanan ringan. Cemilan tengah malam, wah. Waduh, masa orang yang tahu Torah kok tiba-tiba Bil, buka Bereshit 50 nomor 13 Bil. Gampang, Abraham berakhir di mana? Di namanya Goa Makpela. Di mana itu Goa Makpela? Di Hebron. Betul. Nah, sekarang saya gantian tanya. Kamu orang Kristen kan? Nah, Abraham itu berasal dari mana? Silakan. Lanjut. Oke, silakan jawab. Soalnya itu beda Bil. Kalau dengan kata Paulus di Sikem Bil. Kalau biarin, jangan kasih tahu. Itu biarin dulu itu. Kalau menurut Quran itu di Arab. Anda bisa bilang Ari Imran 97. Kenapa gak jadi ke Arab? Quran. Jadi ke Quran. Anda mengatakan di Arab. Loh, Anda kan tadi bilang sama. Gak ada yang mengatakan Quran Abraham meninggal di Arab. Gini, Bang Abraham. Kalau kita nanti Anda ada percaya di Ali Imran 97. Sabar. Saya terangin kepada teman-teman ya. Kalau kita kalau kita ke Israel, jangan begitu. Jangan kalau kita ke Israel dan kita masuk ke dalam kuburnya daripada Abraham, maka kita akan menemukan dua bahasa yang tergantung untuk dibaca, yaitu bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Itu ada di situ. Tapi bahasa Ibrani tidak ada di situ. Kenapa? Karena itu adalah nabi yang didikan oleh orang Islam maupun orang Yahudi. Makanya di dalamnya ada tulisan Arab, doa-doa bahasa Arab, dan juga ada bahasa Ibrani di dalam situ. Di dalam Goa Makpela namanya. Tidak ada bahasa Yunani yang adalah nenek moyang Kristen. Lanjut. Soalnya kalau menurut Paulus di KPR itu Anda baca di Ali Imran 97, situ sangat jelas ya. Bapak Abraham itu meninggalnya di mana? Itu loh. Coba baca. Ya, sampai bacalah. Loh, Anda yang bawa kok saya suruh baca, coba baca. Ini emang nih orang-orang nanti dikasih teks. Emang orang-orang saya baca ya. Arab jadi patung. Saya baca. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, ya. Di antaranya makam Ibrahim, oke? Nah, di situ jelas, itu loh. Jelas apanya yang jelas? Berarti Anda yang itu bukan makam, makom. Beda makam sama makom nggak bisa. Oh, tadi Anda bicara bahwa makom itu jejak kaki, oi. Makom itu jejak, bukan makam. Dikiranya walah, kirain pinter kan. Berarti Anda kan bilang di Hebron tadi. Gimana sih? Itu makom bukan makam, ampun. Makom itu bukan makam. Ya dapat perbesar lah kalau gitu perbesar lah kalau gitu. Kasih lihat oh, aduh. Orang Islam juga tahu kalau Ibrahim itu dimakamkan di Hebron.
Ini kok dari tadi lucu-lucu ya, Salemba. hari ke-8, makom, makam. Ini kok kenapa jadi begini errornya? Loh, sampean kok gimana sih? Sampean kan bilang di Bedain makom sama makam nggak bisa gimana sih? Perhatikan sini, perhatikan. Ya, ini dari bukan dari apa? Aku nggak ambil dari Salemba ya, jelas. Dari ini ya, ini jelas. Udah tahu kan? Ini bukan makanan ringan ya, bukan dari NU, bukan dari MUI ya, jelas. Abraham, tempat wafatnya itu, tempat kematiannya, ini ya, tempat kematian di mana nih? Dekat Hebron di Kanaan, cukurukuk gitu. Nah, sekarang kita cek Kejadian 23:19. Jadi gitu ya, gampang sekali. Nah, sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam Golan Makpelah sebelah timur, nomor itu Hebron di tanah Kanaan. Ya sama lah, kami lebih tahu, lebih mengerti. Kejadian 25:9. Ini punya orang Yahudi kok, kau ini ngadi-ngadi weh. Ya kami nggak malu. Kejadian 50 nomor 13 Kami berasal dari Yahudi melalui Tuhan Yesus itu. Nanti di compare dengan KPR 7 nomor 15-16. Apa kata Paulus di mana makam Abraham? Anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia di dalam gua Makpelah, cukurku gitu, di Padang Efron bin Zohar orang Het, itu padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, bukan Vatikan Roma ya, bukan di Antioquia ya, gitu. Bisa minta tolong dibukain KPR 7 nomor 15 sama 16. Kata Paulus makam Abraham di mana? Berapa? KPR 7, 15 sama 16. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Ada mayat. Mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Semor dan di Sikem. Wah, ini salah alamat. Ini Lukas lagi mabok. Oh, ke Sikem. Dari mana itu dapat berita Paulus itu ke Sikem? Lukas lagi mabok. Bukan ini Lukas yang tulis Lukas. Kisah para apostolos yang tulis Lukas. Bukan Paulus, Lukas. Oh iya, KPR. Ini Lukas dapat dari mana itu di Sikem itu Abraham? Lukas lagi mabok, makanya Lukas harus minum kopi dong. Bang Ben tadi dibilang di ayat ini ya, Al Imran 97 ya. Nah, kita ke Al Imran 97 ntar. Tunggu. Itu makom bukan makam. Tunggu. Al Imran 97. Simsalabim Al Imran 97. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita lihat. Yang beragama Islam, mohon maaf ini Bang dikit. Ini menarik diskusi dari tadi saya ikuti. Jadi tadi ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Saya Muslim, raditu billahi robba wabil Islam. Sebentar. Ini yang dimaksud 97 tadi ya. Ya, nih. Makam, Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim, makom bukan makam ya. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, bukan makam. Makom. Coba bacain Arabiknya Bang, bacain Arabiknya biar jelas. Tertulisnya apa? Nah, biar bisa dibedakan itu antara kuburan dengan makom. Aidina Allah syahida ala malun. Nah, coba itu Om Samudra lihat dia kutipan nomor 134-nya di bawah itu. Coba lihat. Yang berapa? 134 ada di bawah di 134. Bukan di 134. Itu kan ada di 97 itu kan di ayat 97 ada nomor kecil 134 itu kan, benar? Mana sih, Di nomor 97 ayat 97 tadi. Catatan kakinya 97, catatan kecil. Catatan kakinya. Coba lihat di bawah itu. Ada itu di bawah. Di catatan kaki di bawah. Keterangan. Boleh izin bacanya ayatnya, Pak? Nah, ngeblur. Bang, sebelum aku bacain aja, Yang jelas makam itu tempat ya, sama nama bahasa Ibrani makom. Jadi itu bukan kuburan. Sama bahasa Ibrani juga makom. Jadi Tuhan itu Hasem itu salah satu nama Hasem itu makom. Itu. Kau kalau cuma masih kelas terjemahan makanan ringan dari penerbit Salemba, jangan so tahu. Jadi gini Bang, bisa ini saya bacakan ayatnya.
Silakan, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang saya hafal aja ya. Fihi ayatum bayyinatim maqamu Ibrahim. Padanya ada tanda-tanda bayinat yang jelas, salah satunya adalah makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu bukan kuburan, tapi dia batu berpijak manakala Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah gitu loh. Jadi mohon maaf saudara-saudara yang Kristen, kalau baca Al-Quran itu jangan ditafsirkan dengan tanpa ilmu pengetahuan Pak ya, nanti melenceng semuanya. Nah, itu. Jadi makom itu bukan kuburan, tapi dia tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Makom itu jejak. Iya, pijakan kaki kan ada tandanya di sana di Mekah itu tempat pijakan jejak kaki beliau itu Nabi Ibrahim alaihissalam di waktu membangun Ka'bah gitu. Itu satu untuk saudaraku yang Kristen, satu untuk Abang Billy Bang. Ini terima kasih udah diizinkan masuk nih. Dari tadi saya ngikutin. Yang minggu tadi belum selesai. Ini Abang Billy tadi dari mana penjelasannya tadi ya? Mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya untuk orang Arab. Itu tadi yang poin yang saya tangkap itu Bang ya, Bang Billy ya. Ya Bang Billy. Iya, jadi saya mengutip dari Rabbi Nathanael Ibnu Al-Fayumi ya, dikatakan. Iya Bang, betul Bang. Iya, jadi kalau pada waktu kehadiran Nabi Muhammad itu di zaman jahiliyah itu kan di Arab. Jadi pada waktu itu untuk menegakkan menghancurkan patung-patung berhala yang waktu disembah oleh orang-orang Arab pada waktu itu gitu. Jadi betul. Kedatangan Nabi Muhammad itu bagi orang Yahudi, Nabi Muhammad Nabi buat dari Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi bukan bagi orang Yahudi, orang Israel. Karena orang Israel itu nabinya Musa gitu. Iya betul Bang. Jadi gini, kalau pemahaman kita dalam Al-Qur'anul Karim kepada baginda Rasulullah, Nabi itu Nabi Muhammad SAW yang diutus akhir zaman ini kan, sampai kini kan gak ada Nabi lagi tuh. Itu memang setiap Nabi yang sebelumnya diutus oleh Allah bagi umatnya, Nabi Ibrahim, Bani Israel. Tapi kalau pemahaman kami dalam Al-Quran, Nabi Muhammad diutus untuk semesta alam. Datanya ada, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Itu sekedar yang 2 poin itu aja Bang. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dilanjut Bang Billy, yang tadi. Nah, jadi gini ya, Batman Dark Knight ya, Dark Knight of Cross ya. Daripada kamu mengutip-ngutip Al-Quran, mendingan besok kan hari Senin, kamu apel pagi, selesai apel pagi, kamu ke penerbit Salemba, ditip sekitar minggu, ganti sahabat. Gitu, jangan ngurus Al-Quran. Nanti kalau dikasih teks bahasa Arab yang benar, kau jadi mayat nanti. Syukur masih bernapas. Tadi dikatakan katanya di ayat itu di Arab. Mana sih ada makam Nabi Ibrahim di Arab? Nah, coba sekarang kau tunjukkan makamnya Nabi Ibrahim di Arab. Coba. Kita kasih waktu sampai azan 2 hari sebelum kiamat. Komandan. Ya, kita kasih waktu sampai kau cari dalil. Aku janji ya. Kalau di dalam Al-Quran jika ada makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam di Arab ya, 4 buku bahasa Indonesia, kau kasih alamatmu, ku kirim sekarang. Benar besok. Kalau ada. Ani tambahin, ani transfer 1 juta. Iya, kayaknya itu tempat pijakan aja. Tadi. Oke, aku ini bukan makam. Tadi Bang Ben nambahin berapa Bang Ben? Ani tambahin 1 juta. Oke. Pak Samudra berapa? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa ini transferan mau ikut dong? Mau aku. Hello. Bang Ben tadi 1 juta kan, ini aku tambahin juga dah 2 juta.
Berapa? Langsung. Oh, Bang Samudra mendingan transfer ke aku kalau beli buku, beli kitab. Hello. Hello. Nah, coba kau carikan dalam Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai ke Anas balik ke Al-Fatihah. Iya, Makam itu Nabi Ibrahim di Arab. Iya, makam itu bukan kuburan, bukan. Makam Ibrahim merupakan Nah, bangunan makanya jangan asal struktur kutip yang kalau udah mencakupi ngaku. batu lebar yang terletak Begitu. kurang lebih 200 Betul. meter Ka'bah. Betul. Betul. Makanya jangan lain kali yang salah kutip ya. Mendingan kau perbaiki dulu terjemahan penerbit Salembanya itu. Terus pertanyaannya gini loh, kenapa si Luke dalam KPR tadi 7:15-16 dikatakan kok Abraham di Sikem, padahal Sikem dengan Hebron itu jauh loh, 90 km, 90 kilo jarak. Nah, 90 km loh, Sikem dengan satunya di utara, satunya di selatan itu. Antara Sikem dengan Hebron. Nah, makanya aku curiga jangan Lukas waktu menulis ya, dia lagi mabok anggur Hoksos yang anggur asam itu. Iya, Enggak, memang Sikem itu gimana itu ceritanya? Enggak, memang Yakub pernah membeli tanah di Sikem. Coba baca deh. Memang pernah Iya, Yakub membeli tanah tapi di kan Sikem. dimakamkannya kan di Macpelah, bukan di Sikem. Oh iya, itu makanya gua nggak tahu kemana arahnya dia. Tapi yang ada di Sikem itu Nabi Yosef itu di Sikem, Nablus. Kalau di KPR itu dibilang Abraham dimakamkannya di Sikem. Nah itu dia makanya. Jangan KPR lah, KPA. Bisa para apostolos. Iya, apostolos itu KPR. Lukas punya itu. Katanya di Sikem itu gimana itu? Jadi kawan-kawan Islam yang malam, aku ngomong dulu. Kawan-kawan Islam yang nonton pada malam hari ini, setelah Yohanes udah nggak ada lagi yang namanya kisah para rasul ya. Namanya kisah para apostolos. Kalau enggak sebutkan pakai bahasa Yunani, pracheis. Jelas? Tadi kan udah dibilang dia orang Indonesia.